Om Swastiastu. Salam Pancasila Merdeka. Regraina mangkin Radite Paing Pahang Masehi tanggal 10 Juli 2022 kami menyambung konten yang telah disampaikan. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin membahas perihal kebangkitan nyujur swarga loka melarapan yadnya. Karena pada hakikatnya sebagai manusia tidak terlepas daripada 3 unsur trikode, yaitu 1 otpeti, 2 setiti, 3 pralina. Segala yang tumbuh di dunia ini pasti akan melalui siklus seperti itu. Maka kita sebagai manusia tidak bisa menghindarkan hal seperti itu. Itu adalah kuasa daripada yang dewasa dengan saktinya. Brahma mengadakan, Wisnu memelihara, Siwa mengembalikan. Unsur ini di dalam proses kematian yang pada hakikatnya adalah mempersiapkan untuk perjalanan ke swarga loka. Dalam perjalanan ini perlu penuh dengan kesucian-kesucian. Perlu dimandikan dengan baik. Maka dengan kesempatan ini kepada saudara Mudarta kami harap untuk mengangkat jenazah dibawa ke permandian. Di mana permandian itu adalah terdiri dari pepaga, tikar dan galang. Maka jenazah sawa disemayamkan di tempat pepaga itu sendiri. Angkat man. Untuk kemudian dimandikan dalam proses mandi hidup dan mandi mati. Nah, dengan demikian kami dipandu oleh Angga Geria, yaitu Ide Bagus Mulyawan alias Ide Bagus Anom, untuk sebagai manggala di dalam Mersiang Sawo ini. Nah, untuk itu kepada Dabugo Saji, tolong jenazah dari yang bernasab yang dimaksud untuk dibuka tutup dari rurup jenazah itu sendiri. Kami persilahkan dulu jenazahnya dibuka, terus dilakoni, kemudian saudara kadek ditutup sariranya, dengan tangan kiri, ditutup sariranya. Ya, kemudian Bagus Saji akan memandikan jenazah itu. Pada akhirnya jenazah yang kami pergunakan ini adalah jenazah simbolis, yaitu mumi belaka, tidak merupakan jenazah yang sesungguhnya. Namun tiada lain maksud kami kepada para penonton yang berbahagia, yang kami sangat hormati dan kami sangat cintai umat sedharma dimanapun berada, yaitu memberikan pencerahan. Semoga apa yang kami tampilkan ini bermanfaat bagi umat sedharma sekalian. Setelah dibersihkan dengan air tabah dan kemudian toyo kumkuman, maka kemudian dilakukan lagi dengan membelonyoh, kasih belonyoh di rambutnya sebagai keramas atau sampo pada masa sekarang ini, supaya betul-betul yang bersangkutan bersih. Jenazah ini menjadi bersih dan kemudian dilanjutkan lagi disiram dengan air tabah, maksudnya air putih, untuk memandikan jenazah ini. Diharapkan jenazah ini betul-betul bersih. Setelah demikian, sampo
sebagai pembersih rambut dilakukan sehingga jenazah ini betul-betul bersih. Ini namanya menyiram nyendang atau mandi hidup. Itu. Main, main, main. Barang. Merujuk. Mandi hidup supaya jenazah ini betul-betul bersih, yaitu jasa simbolis bumi ini, sehingga para pemirsa sekalian dimanapun berada di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia dapat memahami apabila nanti mempunyai teman, mempunyai kerabat, mempunyai saudara, mempunyai orang tua meninggalkan kembali ke alam sunia, maka setidaknya memahami dengan baik bagaimana caranya memandikan jenazah. Apalagi kalau anaknya yang mampu melaksanakan, ini adalah perbuatan yang mulia, yaitu merupakan renam kepada orang tua. Memberikan yang terbaik kepada orang tua. Setelah dimandikan, kemudian dilap biar kering badannya, supaya betul-betul bersih dengan hati yang sangat ikhlas, ya, tidak merasa kurang enak perasaan memandikan jenazah. Sebab yang dituntut kepada kita yang hidup, kenapa ada jenazah itu dimandikan? Itu pertanyaan yang sangat logis. Karena apa? Karena jelas jenazah tidak bisa mandi. Maka kitalah yang hidup akan memandikan jenazah itu. Setelah dimandikan jenazah itu, kemudian diangkat, dimasukkan pengeringkesan ke bawah jenazah itu, dilakukan dari barat, di teben. Di teben dilakukan. Jangan, masih ada jangan. Dorong ke depan, nanti diperbaiki. Setelah didorong, ditarik bagus saja, ditarik tikarnya ke depan. Maka galang bantal yang dipakai tadi akan digantikan, tidak lagi memakai galang hidup, tapi memakai galang, yaitu upakara kematian. Setelah dipasang galang dan dibenerin pengeringkesannya, maka diangkat kainnya, tekap sesi sarirane, tekap alat vitalnya. Tekap alat vitalnya, ya dia tidak nanti malu dalam memintas ke barca pada. Dan dilanjutkan dengan pengerekan mati. Karena ini laki-laki, maka yang dari kanan jangan menutup, dilakukan dari kiri. Dari kiri, Nyoman, dari kiri dulu kamu yang dulu nutup. Sudah itu baru kadek yang nutup di atasnya. Pagi Nyoman begitu, kadek selalu yang di atasnya.
Maka sekarang dilanjutkan dengan galangnya dipasang. Galangnya dari pisang kayu. Dipakai galang pisang kayu. Berisi uang 225 di kepala. Berisi uang 225 di kepala. Di tangan 33. Di tangan 33. Mudang pang rapi bagus sebagai jenazah yang beragama Hindu itu di Bali. Yang ini mikir. Mang. Kan tak komang. Mic-nya lagi satu, Mang. Nah nih di bokongannya uangnya 66, di tangan gemelan 33, kiri kanan, di kepala 225. Kemudian dilanjutkan dengan diisi pengersikan, dengan lakukan pengersikan dan metirte. Miso-hiso. Ya, bahang-bahas kuning. Ngemargiang Lis. Sampai ke kaki, terus dilemparkan ke bawah, dijatuhkan ke bawah telurnya. Ngomong nggak foto.
PT pengringkasan untuk membagi. Tonintara ditaruh di alis, nanti kalau dia lahir ke dunia, biar alisnya nyurarit. Kemudian disebutkan lagi ya, yang ditaruh. Ada madunya, kaca, bang maning, numitis, Di mata. bang galang pentinggalannya, Gigi, tembaga. gigi supaya kuat. Kemudian hidung, Apa nih? Sekarsinong. Sekarsinong. oh iya. Sekarsinong. Kemudian bibirnya diisi madu, sudah diisi madu. Ampun. Di gigi. Telinganya, puasa di perut. Ini namanya meteh-eteh mati. Simbuh sarira gugat dah bahasa gugat ada sarada. Good plus. Nah, simbuh sarira ane. Coba mengkerip anu ne, Kukunya. kukunya. Ampun. Cerita kerip. Terus pasang itik-itik yang kan anu. Kalau ngantok kan itu Dek. Jari-jari uang kepengnya 55. Di kaki kuangennya 55. Di kepala 11. uangnya. Uangnya 11. Di hati 9. Madu Arab 11. 11. Adu muka uangnya di kuangen 11. Kemudian di dada keuangannya 9. Kemudian keuangan pebaktian 11. Tangan dan kaki keuangannya berisi uang kepeng 55. Dan kemudian dilengkapi sebuku-buku. Tiap buku-buku diisi. Tiap buku-buku diisi kuangen satu-satu. Ke kerabrai namanya, kerabrai. Mulai dari titik di Berajan, kemudian dilanjutkan dengan titik-titik yang lain. Kalau sampun selesai ngarigas
Silakan diringkas sama saya. Sekarsinomnya. Sekarsinom, margiang dumun, di Duor Sawe, apa? Kau apa yang ben? Duor Sawe, Duor Sawe. kerasang, atapang, kerasang, pangetekap jenazah, kadang tegur tali. Kera berai ketangian. Kalian baru dek, pada angkat peti. Dalam peti kalau sudah leluhur dilepas, ditaruh di atas jenazah. Kemudian diangkat jenazahnya, berjalan kakinya dulu mundur ke barat, kakinya di barat. Ya, cukup sekian, nyaman. Blackie. Pak kameramen, tolong badan yang disore di syuting, badan Duor Sawe. Ya. Kisidang balik angin apa Panggalang supaya bersih di sini. Kemudian Bagus Haji Mulyawan, tolong dulu dikasih rurup dulu petinya sebelum Pak kameramen, tolong ini petinya mau dikerjakan, jalan.
Ampun, itu kan putih. Kan putih huruf ampun. Nyiramang layon, menyucikan jenazah yang sudah selesai dan kemudian ranjing di dalam peti, dimasukkan ke dalam peti, kemudian dikasih tutup kain, rurup kain di atas peti itu sendiri. Kajang. Ya, sambil menunggu silakan saja duduk ngebatang kajang dulu. Batang kajang, sekarang ajum kajang. Pertama yang ditaruh di atasnya adalah cepuk. Itu tuh kain merah yang diyakini adalah wastran Ida Betari Durga. Kemudian baru anak-anakan manusia-manusiaan yang disebut ukur. Dicepuk ukur. Kemudian metusuk jaum, dilekatkan para sentana, keluarga, kerabat ikut terlibat yang mau dengan ikhlas melakukannya. Itu adalah menunjukkan partisipasi doa daripada setiap yang merasa dekat kepada yang bersangkutan. Apabila sudah selesai menusukkan jarum itu yang jumlahnya 108 maksimal, kemudian disucikan, dibersihkan lagi dengan pengersikan. Harapan mereka dimulai dengan ngereka dan sebagainya seperti apa yang dilakukan pada jenazah yang dilakukan tadi. Ini adalah menunjukkan adalah suksema sarira. Yang tadi dimandikan itu adalah setula sarira. Tadi manusia pada akhirnya dalam ajaran Hindu, manusia Hindu Bali atau dengan mungkin di Nusantara juga berdasarkan karyawan lokal masing-masing, bahwa kita sebagai manusia terdiri daripada setulur sarira, paran kasar yang terdiri pada Panca Mahaputra, Apah Teja Bayu Akasa Pertiwi, dan kemudian setelah dimandikan itu dimasukkan dalam peti, sekarang yang dibentuk lagi adalah suksema sarira, sifat-sifat daripada manusia itu sendiri. Apabila sudah selesai suksema sarira, maka dilakukan ngatep antara setula sarira dengan suksema sarira. Antara disebut di masyarakat ketah habitual masilih asih. Jadi antara kajang dengan jenazah. Apabila sudah selesai, maka kajang itu bisa diringkas, digulung, atau mungkin ada juga yang menginginkan secara terhampar ditaruh di atas jenazah. Nah, kebetulan di sini jaraknya dekat, maka bisa dilakukan dengan menghamparkan kajang pengerekan itu di atas peti jenazah. Inilah suatu etika daripada
budaya Bali dalam kita nitenin, dengan kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh, serius, tulus ikhlas untuk menyucikan sang kepaten, sang Seda itu sendiri. Harapan kita yaitu tidak lain sebagai generasi yang ada, mungkin sentana, kerabat dan sebagainya, menginginkan sang Seda ini yang terbaik. Bagaimana dalam kehidupannya mereka menyucikan diri, membersihkan dirinya, dan bagaimana beliau pada masa kembalinya ke alam Tuhan juga membersihkan dirinya, menyucikan yang disucikan, yang dibersihkan oleh para keluarganya. Ini merupakan suatu langkah awal untuk menindaklanjuti proses kesetra atau mungkin ke kremasi yang disebut dengan, mungkin ada yang makisan digeni atau dilanjutkan dengan ngaben, di mana ngaben itu menurut etimologi bahasa adalah bahasa dari kata api, kemudian mendapat akhiran a, akhiran an menjadi apian, dan i dan a bersandi menjadi e menjadi apen. Karena P, B, dan M adalah salah satu daripada daerah artikulasi, maka aben sama dengan aben. Maka banyak orang-orang di dalam melaksanakan membuat suatu senjata, alat untuk membuat itu disebut rapen. Nah, kemudian mendapatkan awalan NG, maka menjadilah ngaben. Itulah dasar etimologi bahasa daripada ngaben itu sendiri. Nah, sekarang dilanjutkan dengan ngelinggihan kajang di atas peti jenazah. Dan ngebatang kajang, ada yang ngebatang kajang, ada yang menaruh kajang itu di dalam peti. Disesuaikan dengan keinginan sang adwe kepaten atau saran daripada sang manggala. Nah, berarti sudah selesailah iramang mesilih asih antara Setula Sarida dengan Suksema Sarida sebagai Atma Sarida mendapatkan tempat yang terhormat, terbaik, termulia di alam sunia. Dan bagus haji tolong ditaruh pejatinya, diberikan tarpana sekedarnya semana mungkin sebagai contoh memberikan suatu pencerahan kepada umat sedharma dimanapun berada, dengan konten yang berperilaku yang sangat sederhana ini tidak lain untuk memberikan suatu tuntunan. Semoga kita bisa membayar utang kepada luhur, di mana kepaten ini bisa kita lakukan, paling tidak kita melakukan nyiramang, sedangkan yang lain adalah ngerembe. Ngerembe artinya membantu, nebengin, ngeraminin tadi kegiatan nyiramang ini. Nah, demikianlah saudara-saudara umat sedharma dimanapun berada, otomatis kurang lebih kami dapat tampilkan seperti ini. Sebagaimanapun sastra mengatakan bahwasanya tanhana wong swarta nulus, tidak ada manusia itu sempurna, tetapi di dalam kita menginginkan memberikan suatu pencerahan, mengamalkan suatu pengalaman, mengamalkan suatu amalan Weda, ajaran agama kita yang bukan tradisi di Bali, yang dari bebiasan kemudian menjadi aturan,
kemudian menjadi etika, kemudian menjadi adat, kemudian menjadi budaya. Jadi beginilah saudara-saudara sekalian, bahwa kita mempunyai budaya seperti ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Salam Pancasila. Merdeka.